Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uci Wulandari, STEMIK Hang Tua Pekanbaru, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 190710045. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya. Video ini yang berjudul Cara Menambahkan Modul Perusahaan. Mata kuliah pemrograman akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Hendrianto M.Com. Pertama-tama kita mengaktifkan SAM terlebih dahulu. Nah, setelah SAM sudah diaktifkan, lalu kita masuk ke browser. Browsernya terserah, ingin Mozilla atau Chrome. Di sini saya menggunakan Chrome. Lalu kita masuk ke sistem informasi akuntansinya. Nah, di sini ada data perusahaan. Kita ingin menghapus isi dari data perusahaan tersebut. Nah, kita masuk ke file terlebih dahulu dan kita masuk ke admin. Setelah ke admin, kita masuk ke modul. Di dalam modul itu ada MUD perusahaan, artinya modul perusahaan. Nah, dari MUD perusahaan itu kita hapus atau delete. Nah, setelah itu di data perusahaan tersebut sudah tidak ada ketika kita refresh. Nah, setelah isi data perusahaan tersebut sudah kita hapus, sekarang data perusahaan yang kita hapus, caranya yaitu kita masuk ke aplikasi visual. Nah, lalu kita masuk ke Harry PHP dan modul perusahaan kita hapus. Lalu kita masuk lagi dan kita refresh. Dan data perusahaan pun sudah tidak ada. Lalu kita masuk ke localhost dan menambahkan tabel baru yaitu bernama T_perusahaan. Dan kita beri nama yang pertama yaitu perusahaan ID. Nah, terus Fajhar, lalu kita buat 45. Dan yang kedua kita ketik yaitu nama perusahaan. Fajhar juga dan 45. Yang ketiga yaitu kita ketik alamat. Dan jenisnya Fajhar juga dan 45. Yang keempat kita buat telepon. Jenisnya Fajhar juga dan 45. Nah, kemudian ketika sudah selesai, kita klik save.
Nah, di sini masih terlihat apa yang kita buat tadi masih proses. Nah, ketika sudah, dia muncul tabel seperti ini, perusahaan ID, nama perusahaan, alamat, telepon. Nah, tetapi belum ada keterangan di situ. Nah, selanjutnya kita membuat keterangan di tabel tersebut, yaitu klik SQL. Nah, lalu kita ketik di sini, yaitu insert into lalu T perusahaan yang kita buat tabel tadi. Lalu kita isi apa-apa saja yang telah kita buat tadi. Perusahaan ID, nama perusahaan, alamat, dan telepon. Ketika sudah, tutup kurung, lalu kita buat isi-isi dari perusahaan yang tadi, yaitu dengan mengetik value, buka kurung, 1 itu perusahaan ID atau bisa dikatakan dengan nomor perusahaan. Nah, lalu kita buat nama perusahaannya apa? Misalnya Stemik Hang Tua Pekanbaru, lalu alamatnya di Pekanbaru, dan juga mencantumkan nomor telepon perusahaan tersebut. Ketika sudah, tutup kurung, dan lalu go atau pergi, atau dia menyimpan. Nah, di sini sudah bisa kita lihat Stemik Hang Tua Pekanbaru, dan kita lihat di browser apakah dia sudah tersimpan tabel tersebut. Nah, sudah. Di sini ada perusahaan ID-nya 1, nama perusahaannya Stemik Hang Tua Pekanbaru, alamatnya di Pekanbaru, teleponnya sudah ada. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita ingin menambahkan nama perusahaan tersebut. Kita bisa masuk ke aplikasi visual.
Nah, di sini karena kita ingin cara cepat, lalu kita copy saja. Nah, perkiraan itu kita ganti menjadi perusahaan. Nah, ketika sudah kita ganti, kita bisa Ctrl S, yaitu untuk menyimpan data yang telah kita ganti tersebut. Lalu kita masuk lagi ke akun sistemnya, apakah sudah ada atau belum. Nah, kita refresh. Nah, ternyata sudah ada data perusahaan yang kita buat tadi. Nah, setelah itu, kita ingin menambahkan isi dari data perusahaan tersebut. Misalnya yang kita buat Stemming Hang Tua Pekanbaru tadi, namanya, alamat, dan nomor telepon. Nah, caranya, kita masuk ke file. Nah, di sini ada mood user. Nah, itu kita copy, lalu kita paste. Nah, ketika sudah kita paste, kita rename namanya menjadi mood perusahaan. Nah, ketika sudah, bisa langsung enter. Nah, isi dari user PHP itu kita ganti menjadi perusahaan PHP. Nah, kita rename. Lalu enter. Dan kita masuk lagi ke accounting sistemnya, yaitu apakah sudah ada data perusahaan. Nah, sudah ada, tetapi dia masih username admin level 1. Nah, belum masuk apa yang kita buat tadi, yaitu Stemming Hang Tua Pekanbaru dan nomor teleponnya. Lalu kita masuk ke visual untuk menambahkan nama perusahaan, alamat, dan telepon. Di sini kita masuk di modul, kita masuk ke modul perusahaan, yaitu perusahaan PHP. Nah, di modul ini kita ganti namanya, yaitu nama perusahaan. Nah, levelnya kita ganti menjadi alamat, dan yang aksi itu kita ganti menjadi telepon. Nah, ketika sudah, kita masuk lagi ke ID usernya, kita ganti menjadi perusahaan ID. Pertama from tab perusahaan. Nah, lalu ke ID user kita ganti. Nah, username itu kita ganti juga menjadi nama perusahaan. Membuat nama tersebut harus disesuaikan di kita buat SQL tadi di tabel.
Nah, lalu alamat. Setelah itu masih ada satu lagi, telepon. Kita copy aja, lalu alamat itu kita ganti menjadi telepon. Ketika sudah, kita masuk ke ID user. Kita ketik perusahaan ID. Ketika sudah, kita bisa Ctrl S, lalu kita masuk dan kita refresh. Apakah sudah berubah? Nah, sudah berubah. Nama perusahaannya yaitu STEMI Hang Tua Pekanbaru, alamatnya Pekanbaru, teleponnya 086754398887. Nah, berarti kita berhasil menghapus dan menambahkan data perusahaan tersebut. Nah, itu tadi video dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.